dan Raymond sedang menuju area A15, di kantor Komandan Kesatria Hitam, Victor Craven sedang berbicara dengan Kylo. Dia adalah anggota Kesatria Hitam yang lebih fokus pada latihan fisik daripada pembelajaran dasar. Komandan, mengenai area A15 yang saya periksa kemarin, saya akan pergi sekarang untuk menyelesaikannya. Apa? Bukankah sudah selesai kemarin? Saya hanya mengirimkannya lebih dulu. Jika saya pergi dulu dan kembali lagi, itu akan merepotkan. Apa? Jadi, kemarin Ana Montrose datang dan membuat keributan. Katanya kucingnya hilang dan mungkin ada di kantong baju saya. Dia terus mengoceh. Jadi, kami menghentikan pencarian dan kembali. Dan sekarang kami akan berangkat lagi. Sialan. Kylo berkeringat dingin saat mengingat Agnes. Ini bisa menjadi masalah besar. Aku bodoh telah mempercayai bajingan itu. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan mengirim sang putri ke area lain atau pergi bersamanya sejak awal. Jantung Kylo berdegup kencang membayangkan sang putri yang sedang dalam bahaya. Agnes turun dari kudanya dan berjalan perlahan hingga mendekati pintu masuk desa yang dijaga oleh para prajurit. Apa yang membawa Anda ke sini, Yang Mulia? Seorang prajurit yang tampaknya bertanggung jawab atas keamanan bertanya dengan bingung. Putri Agnes adalah permata paling berharga Kaisar Alexander, bom waktu Manchester, dan terkenal memiliki segalanya kecuali kepribadian yang baik. Aku datang untuk memeriksa area A15 setelah menerima perintah dari komandan. Buka pintunya. Putri Agnes mengeluarkan segel kesatria dari dalam bajunya dan menunjukkannya kepada penjaga. Penjaga itu merasa ragu akan pemeriksaan ulang di area yang jelas sudah diperiksa kemarin. Tapi dia tidak ingin terlibat konfrontasi dengan sang putri yang dikenal suka berbicara tajam dan tak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Penjaga itu menutup mulut rapat-rapat dan membuka pintu besinya. Seekor kuda putih, simbol kepemilikan keluarga kerajaan, dengan tenang memasuki area terbatas. Bagaimanapun, fakta bahwa Kylo mengirimnya hanya dengan pistol kecil di tangan, berarti semua bahaya sudah dieliminasi. Tidak peduli seberapa gilanya Kylo, tidak mungkin dia akan mengirimkan Putri Agnes ke tempat berbahaya sendirian. Anak kucingku memang kasar, sarkastik, penuh rasa tidak aman, dan juga kurang sopan. Tapi dia bukan kucing jahat. Kamu pasti melakukan hal ini untuk membuatku takut, kan? Imutnya. Agnes terdiam melihat bekas-bekas perang yang mengerikan itu. Untungnya penduduk sudah dievakuasi sebelumnya, jadi korban bisa diminimalkan. Jika orang-orang memuji Raymond sebagai pahlawan perang, itu tidak salah. Raymond menggunakan akalnya untuk memahami gerakan dan rencana iblis, dan dia memenangkan hampir semua pertempuran. Dia seorang pria muda yang tampan yang kehilangan ibunya karena ulah iblis saat dia masih kecil. Dia benar-benar seorang bintang, tapi karena cahayanya itu, kesatria lain jadi terlupakan. Tidak seperti Raymond yang lebih sering memimpin pertempuran, Kylo adalah orang yang bertempur di garis depan tanpa ada yang mengetahuinya. Aku akan berpura-pura ketakutan saat kembali nanti. Agnes mulai membayangkannya di dalam kepala sambil senyum-senyum sendiri. Bertarung di tempat seperti itu, Sir Grey benar-benar seorang kesatria yang luar biasa. Baguslah kalau kau menyadarinya. Namun saat berjalan di daerah yang dulunya merupakan pasar yang sibuk, dia mendengar suara gemerisik di antara tumpukan reruntuhan. Agnes merasakan adanya pergerakan kecil di antara tumpukan reruntuhan. Apakah itu monster? Wajah Agnes memucat karena tegang. Apa ini benar-benar area yang belum diperiksa? Atau mereka tidak memeriksanya dengan benar? Apa yang harus kulakukan? Kylo, tolong aku. Yang muncul dari tumpukan reruntuhan adalah seekor kucing berbulu hitam. Agnes mengerutkan kening dan memeriksa kucing hitam itu beberapa kali. Kucing itu memiliki bulu yang kusut tapi tetap halus.
Ada bekas luka merah di bagian atas cakar kucing itu. Lukanya terasa sakit hingga si kucing terus menjilatinya. Kelihatannya dia sudah terbiasa dengan manusia karena dengan mudah mendekati Agnes. Kemungkinan itu adalah hewan peliharaan warga yang tertinggal pada saat evakuasi. Agnes mengulurkan tangan lainnya dan dengan lembut mengelus kepala kucing itu. Sesaat kemudian, ia memusatkan semua perhatian pada ujung jarinya. Cahaya biru mengalir dari ujung jarinya yang putih bersih. Cahaya itu menyebar ke berbagai arah, membentuk lengkungan misterius, lalu jatuh di atas luka kucing itu, seolah-olah membelai luka tersebut. Kemudian, luka yang sebelumnya merah dan terlihat sepenuhnya telah sembuh. Anak kucing itu menyadari bahwa Agnes telah mengobati lukanya dan mulai menggosokkan kepalanya pada telapak tangan putih Agnes. Mau berpatroli bersamaku? Sejujurnya, berpatroli sendirian di desa kosong cukup menakutkan. Meski tak bisa bicara, rasanya lebih baik jika ada teman. Saat hendak bergerak lagi, tiba-tiba muncul perasaan dingin di punggungnya. Rasa yang sangat aneh, bulu kuduknya meremang dan nafasnya terhenti. Agnes membeku dan tidak berani menoleh ke belakang, hanya berkedip-kedip. Begitu terdengar suara aneh, kepala Agnes refleks menoleh ke belakang. Yang terlihat adalah bayangan besar. Ia langsung merasa terpapar pada kematian. Agnes menutup matanya erat-erat saat semburan darah menghujani tubuhnya. Saat ia membuka matanya lagi, yang terlihat adalah monster hitam dengan tubuh terbelah dua dan terbakar. Di antara mereka terlihat Kylo Grey yang sedang memegang pedang yang berlumuran darah. Aku senang masih belum terlambat. Pemilik suara rendah itu tampak lega melihatnya. Saat ia masih terkejut dan bingung, Kylo mendekat dan melihat keadaannya. "Kau baik-baik saja?" Agnes menatapnya, berpikir untuk pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya. Wajah Kylo Grey menunjukkan ekspresi cemas. Itu berarti situasi ini tidak sesuai harapannya. "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menempatkanmu dalam bahaya. Ada kesalahan dalam pelaporan." Jantung Kylo berdegup kencang menyadari bahwa kepala sang putri hampir saja melayang karena satu kesalahan. Sedangkan gadis yang terduduk di depannya juga merasakan jantungnya berdegup kencang, meski dengan alasan yang berbeda. "Kylo menyelamatkanku." Kylo yang melihat wajah sang putri yang terkena darah mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Ia memberikannya sebagai bentuk sopan santun. Namun Agnes yang tampaknya sudah menunggu langsung mengambil sapu tangan itu dan memasukkannya ke dalam saku dalam bajunya dengan cepat. Sapu tangan itu sebenarnya diberikan untuk menghapus darah dari wajahnya. Kylo bingung dengan tingkah Agnes, tapi tidak ada waktu untuk membahasnya. Kylo menatap wajah Agnes dengan ekspresi serius, khawatir bahwa masa depannya bisa terancam. Agnes terlihat dalam kondisi tidak baik. Pipinya memerah, seolah sangat terkejut, dan nafasnya terengah-engah. Tubuhnya yang lemah terlihat seperti akan roboh kapan saja. "Apa kau terluka?" Sedikit." "Syukurlah kau tidak terluka." Dari yang ia lihat, Kylo juga tampak sangat terkejut melihat monster sungguhan muncul. Ternyata ini adalah area yang belum diperiksa. Jelas bahwa Kylo terlambat menyadarinya dan segera datang ke sini. Agnes berpikir bahwa semua ini berjalan sesuai keinginannya dan menggunakan kesempatan ini untuk bisa berkencan bersama Kylo. Karena komandan sudah ada di sini, kita bisa memeriksa area yang tersisa bersama-sama. Belum selesai ia berbicara, terdengar suara langkah kuda yang berat. Suara kaki kuda mendekati mereka berdua. Agnes dan Kylo menoleh secara bersamaan. Raymond Spencer? Pria yang muncul dengan menunggang kuda berambut perak itu adalah Raymond Spencer. Keep it up, don't look back. Hungry, don't give